Bermain di Stadion Ngurah Rai Denpasar, Bali, Timnas Indonesia harus menerima kenyataan ditekuk Barcelona dengan skor 3-0. Memang dalam pertandingan malam ini, pasukan Oscar Lopez mendominasi pada hampir sepanjang laga. Sempat beruntung dalam beberapa kali kesempatan, namun Timnas Indonesia U17 akhirnya kebobolan 2 gol di babak pertama. Dan kemudian sebuah gol lain di awal babak kedua. Garuda United sendiri sebenarnya bukan tanpa perlawanan. Beberapa kali Reno Salamse membombardir pertahanan Barcelona, tapi memang sulit untuk mencatatkan peluang on target. Satu-satunya peluang emas Garuda adalah crossing Habil Akbar dari sayap kanan menuju kotak penalti Barcelona. Dalam menghadapi gempuran dari Barcelona, Bima Sakti menurunkan pemain diasporanya. Salah satunya adalah Aaron Liam Suitela yang masuk pada menit ke-70. Kolaborasi Arkan Kakak dan Aaron Suitela di lini depan pun mampu memberikan warna bagi Garuda. Meski memang tak ada peluang on target yang mengarah ke gawang Barcelona. Barcelona Juvenil sendiri menggempur pasukan Bima Sakti yang belum lama terbentuk ini. Namun beruntung kiper pengganti Andrika Fatir berhasil menguasai bola. Ia bahkan berani maju untuk membatahkan ruang tembak. Ini sebenarnya bukan kali pertama Andrika mencuri perhatian, di mana sebelumnya ia juga tampil impresif di kualifikasi Piala Asia U17. Contohnya saja, saat melawan UEA di babak kedua dia mampu mematahkan 2 tembakan ke gawang yang dilepaskan oleh 2 pemain UEA. Selain aksi gemilang di bawah Mister, Andrika Fatir juga mampu menempatkan diri dengan baik bersama para pemain belakang. Koordinasi ini pun membuat pertahanan lebih kokoh sehingga tidak kebobolan lebih banyak gol lagi. Kabarkan lewat unggahan Indra Syafri di Instagram pada Rabu 1 Agustus. Konsultan pelatih Timnas Indonesia U17 Frank Wormuth tiba di Indonesia di tengah persiapan Piala Dunia U17 2023. Terlihat Indra Syafri menyambut Frank Wormuth di bandara. Frank yang mengenakan jas abu-abu tampak berbincang bersama. Nantinya, Frank akan mendampingi Bima Sakti yang mempersiapkan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Termasuk akan mendampingi training camp Timnas Indonesia di Jerman. Dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan Frank Wormuth akan menjalani masa percobaan selama 4 bulan. Barulah nanti akan dievaluasi kinerjanya, apakah layak lanjut menjadi Dirtek PSSI atau tidak. Akhir-akhir ini tersiar kabar yang mengatakan bahwa JIS tengah dipersiapkan sebagai venue pembukaan ajang bergengsi Piala Dunia U17. Namun dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo belum bisa memastikan apakah JIS bisa dipakai untuk pembukaan Piala Dunia U17 atau tidak. Pasalnya stadion tersebut masih memiliki beberapa pekerjaan rumah, di mana beberapa fasilitasnya kini masih diperbaiki oleh pemerintah serta PSSI. Untuk itu, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan yang akan dibuat oleh FIFA. Pemain Timnas Indonesia Irfan Bahdim masuk dalam skuad impian pemain dari Asia Tenggara atau ASEAN yang pernah bermain di Liga Thailand atau Thai League. Pemain Timnas Indonesia itu ditempatkan sebagai gelandang. Irfan Bahdim sendiri memang pernah berkarir di Liga Thailand. Ia pernah memperkuat klub Thailand Chonburi dan juga Nakhon Ratchasima. Setelah itu ia memperkuat klub Jepang Ventforet Kofu dan juga Consadole Sapporo. Kemudian ia kembali ke tanah air. Piala AFF U23 2023 segera bergulir di depan mata. Namun sepertinya akan ada sedikit perubahan di mana sederet pemain juara SEA Games 2023 lalu berpotensi absen. Di antaranya adalah Komang Teguh, Taufani Muslihudin, Titan Agung, Muhammad Ferrari, yang mana baru saja mendapatkan hukuman dari AOC imbas keributan di final SEA Games 2023 lalu. Kemudian ada Ananda Reihan yang berpotensi absen karena lolos tes masuk kepolisian. Kemudian Pratama Arhan juga diprediksi absen lantaran Piala AFF bukan agenda FIFA. Begitu juga dengan Marcelino Ferdinand yang sedang fokus bermain di Liga Belgia. Kabar Timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi baru menyita perhatian bahkan turut disorot oleh media Vietnam. Dalam artikelnya, Soda VN menyebut bahwa skuad Garuda menambah pemain naturalisasi untuk menghadapi Vietnam di 2 turnamen besar, yakni Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soha mengklaim langkah PSSI yang tengah memproses calon naturalisasi baru akan menambah kekuatan dari skuad Garuda.
Belakangan Asnawi Makwalam tengah menjadi perbincangan. Hal itu tak terlepas dari penampilan apiknya saat membela timnas Indonesia. Tidak hanya itu, Asnawi juga kerap tampil impresif saat membela klubnya di kasta kedua Liga Korea. Dari penampilan apiknya itu, sejumlah klub kasta atas Liga Korea pun mulai meliriknya. Setidaknya ada 3 klub berinisial S yang tertarik untuk mendatangkan Asnawi Makwalam. Back sayap timnas Indonesia itu bahkan disebut sudah melakukan komunikasi dengan klub. Disebutkan pula bahwa saat ini Asnawi juga sedang mempertimbangkan tawaran yang datang padanya tersebut. Jordi Werman mengaku menyesal karena dirinya batal dinaturalisasi timnas Indonesia di era kepemimpinan PSSI Muhammad Iriawan. Pada tahun 2022 lalu PSSI sempat membuka pembicaraan dengan Jordi untuk memungkinkan naturalisasi dirinya. Namun karena satu dan lain hal, proses naturalisasi tersebut diberhentikan. Hal tersebut lantaran Jordi Werman sedang berfokus mengejar karir di level klub. Kini, pemain berkebangsaan Belanda keturunan Indonesia tersebut aktif bermain di klub kasta teratas Liga Swiss Aussie Luzern. Posisi yang ia mainkan yakni gelandang tengah, namun ia juga bisa bermain di posisi lainnya. Mengutip dari suara.com, kini Jordi Werman pun hanya menunggu panggilan dari PSSI karena ia sendiri sangat berharap agar bisa membela timnas Indonesia. Usai mendapatkan nomor di klub divisi Championship Ipswich Town, Elkan Bagot pun sukses menjadi sorotan media Malaysia bahkan bola. Mereka bangga apabila bek timnas Indonesia itu tetap berada di Eropa. Bahkan mereka juga memuji tentang permainan Elkan Bagot saat laga uji coba melawan klub Jerman RB Leipzig di Piala Augsburg, di mana Ipswich Town mampu mempermalukan raksasa Jerman tersebut dan berhasil merebut trofi Piala Augsburg. Bahkan bola lantas membongkar kenapa Elkan Bagot dipertahankan di Ipswich Town. Menurut mereka, klub Belanda tersebut belum menemukan bek baru. Dan bukan tidak mungkin McKenna akan memberikan kesempatan untuk bersinar di starting line-up. Media Vietnam menyebut bahwa PSSI telah menyiapkan dana 380 miliar rupiah untuk mengundang Jerman sebagai lawan uji coba timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Mengenai ini, dalam artikelnya Tan Yen menuliskan bahwa PSSI rela merogoh kocek sekitar 380 miliar rupiah, yakni demi mengundang tim Jerman ke Indonesia untuk melakoni laga persahabatan. Erick Thohir sendiri memang sempat mengatakan bahwa PSSI sudah mengirim surat bertanding ke tim-tim kuat. Salah satunya adalah ke Jerman. Meski begitu, masih belum ada balasan. Namun jika kejadian, hal tersebut tentu akan menambah semangat moral bagi timnas Indonesia. Tim asuhan Sintayong bakal diuji coba mentalnya.